Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik aja dong ya, walaupun keadaan sekarang lagi kurang baik-baik. Tapi nggak apa-apa, semoga kita semua masih semangat menjalani hari-hari di rumah aja. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau perkenalin diri dulu. Nama aku Stefan, mahasiswa aktif semester 3 Hospitality Pariwisata di Universitas Bunda Mulia. Jadi, hari ini aku mau bahas tentang kue yang ikonik banget di Indonesia. Biasa terkenal sama warna khasnya, yaitu kuning. Pasti bisa nebak dong ya, apalagi kalau bukan Bikambon. Jadi hari ini aku akan bahas tentang Bikambon, bahan-bahan membuatnya, dan cara pembuatannya. Penasaran? Stay tune! Siapa sih yang gak tahu sama Bikambon? Kue ini asal dari Medan, Sumatera Utara, bukan dari Ambon. Tapi kenapa namanya Bikambon? Menurut sumber yang aku baca, nggak ada sejarah pasti mengenai nama Bikambon ini, tapi ada beberapa cerita yang dipercaya melatar belakangi nama Bikambon. Yang pertama, karena Bikambon pertama kali dijual di Jalan Ambon Seikera di Medan, dan karena kue itu terkenal banget di sana, karena pertama kali dijual di sana juga ya, makanya dinamain Bikambon. Cerita yang kedua mengatakan bahwa ada seorang Tionghoa yang tinggal di kota Medan, tepatnya di sekitar kawasan Jalan Majapahit. Nah, suatu hari ini dia lagi bereksperimen membuat suatu kue, dan setelah kue itu jadi, dicobakan ke pembantunya. Ternyata pembantunya yang adalah orang Ambon ini menyukai kue itu, makanya dinamain Bikambon. Terus ada lagi sumber ketiga yang mengatakan bahwa Bikambon ini diambil sesuai bahasa. Jadi, dalam bahasa Medan, Ambon ini bukan dianggap sebagai nama daerah, tapi Ambon ini artinya kurang lebih adalah lembut, makanya dinamain Bikambon. Nah, tapi sekali lagi, nggak ada sejarah pasti ya mengenai nama Bikambon ini. Yang pasti kuenya enak, makanya kita langsung aja deh bahas bahan-bahannya. Let's go! Nah, bahan untuk membuat Bikambon ini sebenarnya cukup banyak. Jadi, kita bagi menjadi 3 kategori ya, biar nggak bingung. Yang pertama adalah bahan santan. Apa aja sih isinya? Isinya adalah 1000 ml santan, 3 lembar daun pandan, 10 lembar daun jeruk, 1 batang serai, kunyit bubuk secukupnya, dan setengah sendok teh garam. Setelah itu, kategori yang kedua adalah bahan utama. Apa aja isinya? Isinya adalah 10 butir kuning telur, 2 butir telur utuh, 300 gram tepung sagu, dan 300 gram gula pasir. Lalu untuk kategori yang ketiga adalah bahan biang. Apa saja isinya? Isinya adalah 1 sendok makan terigu, 1 bungkus vermipan, 1 sendok teh gula pasir, dan 6 sendok makan air hangat. Semua bahan-bahan selengkapnya nanti aku taruh lagi di description box ya. Nah, kita semua pasti tahu ya sama slogan tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, aku mau jelasin dulu tentang bumbu dan rempah yang mau kita pakai, biar kita kenal sama bumbu dan rempahnya. Ayo, kita mulai dengan penyebaran bumbu dan rempah. Seperti kita tahu, Indonesia itu kaya banget akan rempah-rempahnya. Sampai-sampai bangsa Eropa datang ke Indonesia cuma untuk mengeksploitasi kekayaan rempah kita. Tapi ternyata, walaupun kita terkenal sama kekayaan rempahnya, ada juga loh rempah yang berasal dari negara lain, bukan dari Indonesia. Nah, kenapa bisa menyebar di Indonesia? Jadi, dulu itu ada yang namanya sistem barter. Dan sistem barter ini dimanfaatin sama pedagang dari India untuk bertransaksi di Indonesia, terutama di Sumatera. Makanya di Sumatera jadi pusat perdagangan rempah-rempah. Dan karena tanah Sumatera itu juga subur banget, makanya banyak rempah-rempah yang bisa ditanam di sana. Selanjutnya kita bahas mengenai kunyit. Kunyit ini asal dari Asia Tenggara. Seperti kita ketahui, Indonesia juga ada di Asia Tenggara, jadi penyebarannya nggak sulit ya. Nah, kunyit ini termasuk karakteristik bumbu segar yang dilumat. Kenapa? Karena nanti akan kita blender untuk dicampurkan ke bahan-bahan lainnya. Tapi kalau kita pakai kunyit bubuk, itu termasuk rempah ya, karena bumbu yang telah dikeringkan itu dikategorikan sebagai rempah. Kunyit ini juga kita gunakan sebagai bahan pewarna utama pada Bikambon. Kenapa pakai kunyit? Bukannya nanti malah Bikambonnya jadi ada rasa kunyitnya.
Nggak ya, karena kita pakainya cuma sedikit, cuma biar warnanya berubah aja. Nah, kenapa nggak pakai pewarna buatan aja? Bukan hasilnya bakalan lebih bagus? Emang sih hasilnya mungkin bakal lebih bagus, tapi pewarna buatan itu sudah melalui beberapa proses dan juga sudah tercampur sama bahan-bahan kimia. Jadi, mending kita pakai yang aman aja. Lalu ada daun pandan. Daun pandan ini diduga berasal dari Maluku. Nah, untuk makanan Bika Ambon, kita gunakan sebagai pemberi aroma manis, bukan pewarna alami. Karena sebenarnya pandan itu bisa dipakai sebagai pewarna alami juga. Tapi pada resep ini tidak kita pakai pewarna alaminya, jadi hanya sebagai pemberi aroma. Nah, daun pandan ini termasuk bumbu segar yang utuh, karena nanti hanya akan kita simpul. Kemudian bahan selanjutnya adalah serai. Serai ini asal dari Sri Lanka yang kemudian menyebar dan tumbuh alami di negara-negara tropis. Serai ini sama seperti daun pandan, kita gunakan hanya sebagai pemberi aroma. Dan untuk karakteristiknya, serai ini termasuk bumbu segar yang utuh karena nanti hanya akan kita geprek. Bahan selanjutnya yang akan kita bahas adalah daun jeruk. Dan daun jeruk ini berperan sebagai pemberi aroma dan pemberi sedikit rasa asam. Jadi hasil dari Bika Ambon nanti sangat wangi dan juga kaya akan rasa. Nah, untuk karakteristik daun jeruk itu sendiri termasuk ke dalam bumbu segar yang diiris. Karena sebelum kita gunakan, kita iris dulu nanti. Nah, setelah kita membahas bumbu dan rempah, pasti udah pada gak sabar kan pengen tahu cara pembuatannya? Jadi langsung aja, let's go! Cara pembuatannya adalah, yang pertama, campurkan semua bahan santan, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan saring. Tujuan disaring adalah agar sisa-sisa irisan daun jeruk tidak ikut masuk ke dalam adonan nanti. Yang kedua, campurkan semua bahan biang, kemudian tutup dan diamkan selama 15 menit sampai berbuih. Yang ketiga, campurkan telur dan gula dari bahan utama, kemudian mixer hingga tercampur rata dan mengembang. Yang keempat, masukkan tepung sagu sambil terus diaduk dengan mixer. Yang kelima, masukkan bahan biang, aduk hingga rata. Lalu, masukkan bahan santan sambil terus diaduk. Jika sudah tercampur rata, tutup dan diamkan selama 3 jam agar rasa khas Bika Ambon dapat muncul. Lalu, siapkan loyang ukuran 18x18, oleskan margarin, kemudian panaskan loyangnya sambil memanaskan oven. Lalu, tuang adonan ke loyang yang telah dipanaskan, panggang selama 40 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, angkat dan sajikan. Nah, sudah tiba kita di akhir video. Jadi sebelum kita tutup videonya, aku mau menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman yang menonton video ini. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Dan karena Indonesia sangat luas, maka beragam pula makanan khas yang dimiliki. Namun, semua makanan khas ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Apalagi dengan bumbu dan rempah khas Indonesia yang rasanya sangat otentik. Semua ini harus dimajukan oleh kita. Apalagi pada generasi sekarang, di mana orang-orangnya itu lebih senang sama makanan luar daripada makanan Indonesia. Padahal, makanan Indonesia juga tidak kalah enak loh. Maka langkah baiknya apabila kita terus menjaga dan melestarikan makanan khas Indonesia agar tidak hilang peminatnya. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.